Temple Grandin 2010. Temple Grandin tidak seperti orang lain pada umumnya. Ia berpikir secara visual dan menghubungkannya. Arizona 1966. Adegan pertama menceritakan seorang wanita yang bernama Temple turun dari pesawat dan merasa kepanasan. Ia dijemput oleh bibinya. Temple bermaksud untuk datang berlibur selama musim panas di sana. Di perjalanan kembali ke rumah, Temple menceritakan hal yang berulang-ulang namun tidak dipahami oleh bibinya. Mereka juga melewati tempat peternakan sapi yang begitu besar yang menarik perhatian Temple. Setiba mereka di depan halaman, bibi menyuruh Temple untuk membukakan pintu gerbang. Saat meraba palang pintu, Temple memikirkan sesuatu. Dan setelah turun dari mobil, ia bersalaman dengan paman Mike dan Billy. Bibi Ann kemudian mengantarkan Temple ke kamarnya. Di dalam kamar, Temple memperhatikan segala sesuatu, seperti kipas angin yang berputar, buku-buku di meja. Temple pun bingung, bagaimana ia tahu jika itu adalah kamarnya. Akhirnya, Bibi Ann menuliskan namanya di pintu. Temple juga sangat sensitif terhadap bunyi. Saat hendak makan, Temple mengatakan bahwa ia tidak dapat memakan makanan yang lain karena ia mengidap radang usus besar yang didapatkannya ketika sedang gugup. Temple hanya makan puding dan jell-o. Saat ditanya mengenai kuliahnya, Temple hanya mengatakan bahwa ia sangat menyukai guru sains di SMA, yaitu Dr. Carlo. Setelah makan, Bibi Ann mencuci peralatan makan. Ia mengatakan sendok makan dan sendok teh berada di tempat yang berbeda, dan Temple pun melakukannya. Temple mampu membedakan kedua benda itu, di mana pamannya sendiri tidak bisa membedakannya, dan terkadang Bibi Ann pun begitu. Ketika hendak memeluk dan mengucapkan selamat malam untuk Temple, ia menghindar dan tidak ingin melakukannya. Bibi Ann lupa kalau Temple tidak suka dipeluk. Bibi Ann pun keluar dan menutup pintu. Ternyata Temple belum tidur. Ia memperhatikan bagaimana cara kerja dari ventilasi udara di kamarnya. Keesokan paginya, Temple sibuk dengan mengukur palang pintu masuk di depan rumah. Ia dipanggil oleh Bibi Ann untuk membantu memberikan makan kuda-kuda di peternakan. Temple melihat sapi-sapi digiring oleh pekerja-pekerja ke dalam sebuah alat penghimpit, sehingga membuat sapi-sapi itu menjadi tenang dan dengan mudah untuk menyuntiknya. Tidak butuh waktu lama untuk Temple pun dengan cepat menyukai sapi-sapi itu. Satu kali tanpa sengaja, Maria, seorang pekerja di rumah itu, menjatuhkan kertas yang dipasang di depan pintu kamar Temple karena ia sedang terburu-buru. Temple yang datang dari peternakan melihat hal itu, tak mampu mengendalikan kesedihan yang ada di dalam hatinya. Ia pun berlari ketakutan keluar rumah dan langsung masuk ke dalam alat penghimpit sapi dan memohon agar bibinya menghimpitkannya. Setelah hal itu dilakukan, ia pun merasa lebih tenang. Ibunya kemudian datang untuk mengunjunginya dan mendapati hasil karya Temple yang membuat alat pembuka palang pintu secara otomatis dengan menarik tali yang disediakan. Ibunya berjumpa dengan Bibi Ann dan Paman Mike. Ibunya pun melihat alat penghimpit sapi yang digunakan Temple untuk menenangkan dirinya. Alat itu menyeramkan, tetapi dapat menolongnya. Saat ditanyakan mengenai kesiapannya untuk masuk kuliah, Temple lebih memilih untuk tetap tinggal bersama bibinya. Franklin Pierce Colex, 1966. Hari pertama ibunya membawa Temple untuk masuk ke asrama di kampusnya. Ketika tiba di kamarnya, Temple tidak bisa terima bahwa dia akan memiliki teman sekamar. Ia lebih memilih untuk pulang saja, karena itu merupakan hal aneh dan baru bagi dirinya. Temple tidak dapat mengendalikan emosinya, sehingga ibunya memberikan waktu untuknya sendirian di dalam kamar. Ketika berada di luar kamar, ibunya mengingat kembali pada tahun 1951 di Boston, saat Temple dibawa kepada seorang dokter karena dia tidak tertarik bermain dengan anak-anak lainnya. Suka membongkar sesuatu, belum pernah berbicara sampai ia berumur 4 tahun. Ibunya mengatakan Temple tak ingin dipeluk,
sehingga divonis dokter dia mengidap skizofrenik sejak dini dan direkomendasikan untuk melakukan terapi. Kata dokter, dia mungkin tidak akan pernah berbicara dan takut tidak ada obatnya. Diduga penyebabnya mungkin ada hubungannya dengan kondisi ibunya ketika mengandung. Pada fase yang krusial, seorang ibu kedinginan, menyendiri saat anak itu butuh kasih sayang secara fisik. Akhirnya ibunya mengikuti fasilitas terapi yang disarankan dengan penuh kesabaran. Saat di kelas, Temple tidak ingin belajar bahasa Prancis. Dia hanya ingin belajar sains. Sontak membuat teman-teman sekelas menjadi tertawa. Saat dosen mengatakan untuk membaca bukunya, hanya dengan hitungan detik Temple pun berkata, "Sudah," membuat tatapan teman-teman langsung tertuju padanya. Dosen itu langsung datang dan menanyakan apa isi tulisan tersebut. Dengan memejamkan mata, Temple mengingat apa yang dilihatnya barusan, lalu mengucapkannya. Dosen merasa bingung dan menanyakan, "Kau mempelajarinya?" Temple mengatakan ia hanya melihatnya secara sepintas. Pada lembaran itu ada di pikirannya, dan ia bisa membaca isinya. Ia melihat gambar lalu menghubungkannya. Saat hendak makan siang, Temple yang sangat sensitif terhadap bunyi merasa gugup dan ketakutan. Ditambah lagi saat akan melewati pintu otomatis. Yang terbayang di ingatannya sebuah mesin pemotong dan pisau pemotong. Ketika pintu terbuka, ia pun sontak menjatuhkan makanannya dan lari ketakutan. Dengan peralatan seadanya, Temple pun membuat sebuah mesin penghimpit di kamarnya agar membuatnya merasa tenang. Teman sekamar Temple yang baru saja datang dan melihat hal itu merasa ketakutan sehingga pergi melaporkannya. Temple pun diwawancari oleh seorang pria. Ia mengatakan bahwa alat itu memberikan pelukan yang membuatnya merasa nyaman. Tapi ia tidak suka disentuh orang, dan alat itu juga memberikan kelegaan untuknya. Ia divonis mengalami kelainan seksual, sehingga mesin penghimpitnya itu dibuang ke tempat sampah. Ketika tengah malam, Temple bermaksud untuk mengambil kembali mesinnya itu, tetapi ketahuan oleh satpam. Ia lari bersembunyi. Hal itu membuat satpam menginjak-injak mesinnya, sehingga tidak dapat lagi digunakan. Temple yang melihat hal itu tidak dapat menahan kesedihannya. Temple pun membuat mesin penghimpit yang baru, yang lebih layak dengan bantuan Bibian. Pihak kampus tidak terima dengan adanya mesin penghimpit itu, karena dianggap tidak logis. Tetapi Bibian mengatakan dengan mesin tersebut, Temple bisa berkonsentrasi dan berinteraksi dengan lebih mudah. Pihak kampus mengatakan tidak ada bukti empiris mengenai hal tersebut. Temple menjawab bahwa ia dapat melakukan sebuah percobaan bagaimana alat itu dapat bekerja untuk orang lain. Dengan mengukur detak jantung menggunakan pulpen dan papan sandar. Temple pun melakukan percobaannya kepada beberapa temannya. Ketika melihat nilai di papan pengumuman, Temple mendapatkan nilai F. Dia langsung menelpon sekolahnya dahulu, dan dia ingin berbicara dengan Dr. Carlock, yang merupakan guru sainsnya di SMA. Ia mengenang 4 tahun sebelumnya, saat pertama kali diantar oleh ibunya ke asrama sekolah New Hampshire. 1962. Ia masuk dan memperhatikan semua benda yang ada di dalam ruangan tersebut dan berkenalan pertama kali dengan guru-guru di situ. Ibunya pun menjelaskan kepada pihak sekolah bahwa pada pertengahan semester, Temple dikeluarkan dari sekolah sebelumnya karena ia memukul anak lainnya dengan buku tanpa alasan. Ibunya berpendapat bahwa itu bentuk pembelaan dirinya karena Temple tidak pernah menyerang orang lain kecuali jika dia diprovokasi. Teman-temannya juga terus mengejeknya, karena Temple tidak mengerti cara mereka bercanda. Dia berputar untuk membuat dirinya merasa nyaman. Dia berbicara cepat, keseringan sangat cepat, dan dia bicara diulang-ulang. Namun ibunya sangat percaya bahwa dia adalah anak yang cerdas. Ibunya pun langsung keluar dari ruangan itu dan dikejar oleh Dr. Carlock. Pihak sekolah memahami keadaan Temple, karena mereka juga menangani beberapa anak dengan kemampuan khusus. Suatu ketika Temple masuk ke kandang kuda. Dia terkejut melihat seekor kuda yang meringik, dan dia pun masuk untuk mendekatinya. Ternyata kaki kuda tersebut sedang sakit. Temple memegang dan memeluk kuda yang bernama Casnut itu. Tiba-tiba datang seorang penjaga dan menegurnya bahwa tidak ada satupun yang mau dekat pada kuda itu. Temple pun meminta agar Casnut menjadi kuda yang akan dia tunggangi, tetapi penjaga itu menyuruhnya keluar. Adegan lain, Temple membaca buku pelajaran di depan kelas. Dia sangat kesulitan dan berkata, "Mengapa banyak sekali ikan dalam bahasa Perancis?"
sontak membuat teman-teman sekelasnya menertawakannya dan menjulukinya ikan Prancis. Saat Temple sedang membuat mainan kayu, seorang guru berhenti dan memuji hasil karyanya. Tiba-tiba datang dua anak lelaki, lalu menghamburkan pasir ke badannya dan mengejeknya dengan kata ikan Prancis, serta menendang mainan kayu tersebut. Temple yang tidak terima dengan hal itu langsung memukul wajah anak itu hingga berdarah. Ketika guru datang, temannya mengatakan bahwa Temple memukulnya tanpa sebab. Temple pun dihukum tidak boleh menunggangi kuda selama 2 minggu. Temple merasa itu tidak adil. Temple diam-diam masuk ke dalam kandang kuda. Ia bersembunyi karena takut ketahuan. Ketika penjaga telah keluar, ia pergi melihat kudanya telah tertutup dengan kain putih, dan Dr. Carlock pun datang. Temple bertanya kemana perginya mereka. Aku tidak tahu. Untuk menenangkan Temple, Dr. Carlock mengatakan, ketika hewan atau manusia mati, mereka tetap masih bisa bersama di pikiran kita. Kita masih bisa melihat mereka. Itu adalah cara yang lebih baik untuk mengingat Casnot. Temple pun menjelaskan saat pertama kali ia melihat Casnot dan berbagai macam kuda yang pernah dilihatnya secara rinci. Dr. Carlock pun heran dan menanyakan, bisakah kau mengingat semua yang pernah kau lihat? Tentu. Temple menjelaskan semuanya. Contohnya, semua sepatu yang pernah dilihatnya. Dan merasa bingung mengapa Dr. Carlock tidak bisa mengingatnya. Adegan berpindah saat di ruang guru. Dr. Carlock mengatakan bahwa Temple punya ingatan yang luar biasa dan coba untuk mengajarinya matematika. Tetapi guru yang lain merasa ragu dan mengatakan bahwa aljabar tidak ada harapan atau bahasa Prancis. Kenapa banyak ikan dalam bahasa Prancis? Dr. Carlock menunjukkan buku tulisan Temple bahwa dia berpikir secara visual. Dia lebih paham dengan sesuatu yang dilihatnya, contohnya biologi, sebuah bangunan, dan menjelaskan ikan Prancis dalam gambar. Dia memiliki pemikiran yang luar biasa. Semua guru terdiam, dan Dr. Carlock meminta agar dia bekerja dengan Temple. Dr. Carlock pun mengajak anak-anak untuk menonton film ilusi optik. Temple memperhatikan dengan serius. Bahkan dia berdiri saat film masih diputar. Dan dengan bertanya bagaimana mereka melakukannya. Teman-teman langsung menyuruhnya duduk. Itu merupakan tugas mereka di minggu itu. Dan jawabannya dikumpul dalam satu lembar kertas. Sekedar info ya guys, pemikiran visual itu di mana kita belajar ide, kata, dan konsep dengan menggunakan gambar. Pada kasus Temple, dia pemikir visual yang langka dan juga ekstrim. Karena dia seperti memfoto buku dari sesuatu yang dia lihat dan menyimpannya di otak.